Di episode sebelumnya diceritakan Sekte Tang bersama Akademi Shrek menuju Kekaisaran Sun Moon untuk membebaskan para sandera yang disekap oleh Kekaisaran Sun Moon dan Gereja Roh Kudus. Akademi Shrek bertugas mengalihkan perhatian para penjaga sementara Sekte Tanglah yang akan membebaskan sandera. Terlihat dalam satu malam Penatua Xuan bersama 7 Feng Hou Douluo dari Paviliun Dewa Laut dengan santainya mengobrak-abrik pertahanan Kekaisaran Sun Moon. Sementara Akademi Shrek membuat kekacauan besar, Sekte Tang telah menerobos memasuki pusat kota Sunrise City, tempat para sandera ditawan. Setelah sepanjang malam menelusuri setiap sudut kota, Huo Yuhao sama sekali tidak menemukan keberadaan para sandera. Lanjut cerita keesokan harinya tepatnya di sebuah malam gelap gulita, Huo Yuhao berjalan sendirian. Ia bertemu dengan seseorang dari Gereja Roh Kudus yang memiliki kekuatan spiritual yang sangat menakutkan. Gelombang kekuatan spiritualnya dilepaskan hingga membuat Huo Yuhao bergetar ketakutan. Sebuah proyeksi muncul dari tubuh Yuhao dan dengan cepat memblokir gelombang spiritual orang itu. Guru roh jahat itu melayang ke depan Yuhao dan sebuah tatapan aneh muncul di matanya. Ia tidak menyangka akan bertemu dengan seorang master jiwa tipe spiritual yang sangat langka seperti Yuhao. Tawa aneh terdengar histeris ketika ia melepaskan teknik jiwa kedua, ketiga, dan kelima secara bersamaan. Cahaya putih menyebar dari tubuhnya mulai menyebar ke segala arah. Menghadapi master jiwa jahat, Huo Yuhao merilis cincin jiwa putih jernih dengan warna emas redup. 3 keterampilan baru yang Yuhao ciptakan sendiri akhirnya dirilis. Sebuah tinju melesat disusul dengan pedang emas hingga telapak tangan Haodong. Master jiwa jahat tiba-tiba mundur selangkah dan berubah menjadi proyeksi hitam yang tak terhitung jumlahnya sebelum pada akhirnya hancur menjadi debu. Singkatnya di sebuah hotel, Huo Yuhao berkultivasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya yang telah terkuras habis setelah pertarungan sebelumnya. Nan Qiuqiu bertanya kapan Yuhao akan pulih. Susanshi mengatakan kalau saat ini Yuhao dalam kondisi yang aneh. Susanshi penuh keheranan melihat kekuatan jiwa Yuhao yang sebelumnya habis kini telah pulih dengan kecepatan yang sangat menakutkan. He Chaito mengatakan kalau mereka harus memperingatkan Yuhao agar tidak sembarangan menggunakan 3 keterampilan barunya. He Chaito khawatir karena keterampilan baru Yuhao terlalu mempengaruhi emosinya. Susanshi menghela nafas sebelum mengatakan meskipun keterampilan ini kuat, namun konsumsi kekuatan jiwanya sangat tinggi. Ye Guyi diam-diam memperhatikan Huo Yuhao. Sesaat kemudian dia berbalik lalu pergi. Nan Qiuqiu tertegun dan dengan cepat mengikuti Ye Guyi. Nan Qiuqiu mengikuti Ye Guyi ke kamarnya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Ye Guyi menggelengkan kepalanya dengan lembut sembari mengatakan kalau ia baik-baik saja. Nan Qiuqiu lanjut bertanya apakah dia memiliki perasaan kepada Yuhao. Ye Guyi terdiam sesaat sebelum berkata, kalau Yuhao orang yang rumit, pada usia yang sama, kemampuannya jauh lebih unggul dari orang lain. Aku rela jatuh hati pada pria seperti itu namun tidak mungkin terjadi sesuatu di antara kami. Nan Qiuqiu memperingatkan Ye Guyi untuk tidak terus-menerus mencintai Yuhao jika tidak ingin seperti Wang Qiwer. Wang Qiwer telah tersiksa karena cintanya pada Yuhao. Hingga saat ini Wang Qiwer tidak diketahui di mana ia berada. Di dalam hati Yuhao hanya ada Wang Donger. Huo Yuhao butuh 2 hari untuk sepenuhnya pulih. Susanshi bertanya pada Yuhao bagaimana kondisinya sekarang. Yuhao mengatakan kalau master jiwa jahat yang sebelumnya ia lawan akan sangat menakutkan jika dia melepaskan semua kekuatannya. Master jiwa jahat itu memiliki keterampilan bertarung yang ia ciptakan sendiri. Itu memungkinkannya menyebabkan laut spiritual seseorang terpengaruhi. Seseorang akan kehilangan kendali atas emosinya. Huo Yuhao bertanya bagaimana kabar Feng Ling. Feng Ling adalah salah satu peserta turnamen yang telah ditawan. Yuhao menemukan Feng Ling sedang disiksa oleh master jiwa jahat yang Yuhao bunuh sebelumnya. Susanshi menghela nafas sebelum ia menjawab kalau Feng Ling telah lumpuh. Dia menderita keterampilan jiwa tipe kutukan yang sangat kuat. Saat ini ingatannya telah hilang serta penampilannya juga berbeda. Yuhao bergegas untuk melihat apakah ada cara untuk menyelamatkan Feng Ling. Huo Yuhao berjalan ke tempat Feng Ling dan bertanya apakah Feng Ling masih mengingatnya. Sebelum turnamen berlangsung mereka sempat bertemu di luar kota Radiant City. Setelah melihat Huo Yuhao, Feng Ling tampak linglung dan tertegun seperti sedang berusaha mengingat sesuatu. Huo Yuhao dengan lembut melepaskan kekuatan spiritualnya membantu Feng Ling memulihkan ingatannya. Setelah beberapa saat, kesadaran Feng Ling akhirnya kembali. Feng Ling mengatakan kalau semua orang ditahan di penjara air. Penjara air terletak di bawah parit di sebelah selatan kota Sunrise. Setiap orang terbenam di dalam air serta kondisi mereka sangat lemah. Sebuah pandangan tercerahkan melintas di mata Huo Yuhao. Dia tidak menyangka para sandera akan ditahan di tempat seperti itu. Huo Yuhao lantas bertanya ada berapa banyak sandera yang ditahan di penjara air serta berapa banyak master jiwa jahat yang berjaga. Feng Ling menjawab kalau dirinya tidak tahu berapa banyak sandera yang ditahan di sana.
Feng Ling menjelaskan kalau ia dan beberapa sandera telah diambil oleh Master Jiwa Jahat, Master Roh Jahat yang membawa Feng Ling sudah membunuh beberapa orang dan beberapa di antaranya bunuh diri. Ekspresi He Chaito dan Su Sanshi berubah. Para sandera berada dalam situasi yang lebih buruk daripada yang mereka perkirakan. Huo Yuhao segera mengumpulkan timnya dan langsung merencanakan misi penyelamatan. Yuhao mengatakan kalau dia, Su Sanshi serta Ye Gui akan menyelidiki wilayah yang disebutkan Feng Ling dan mencoba menyelinap masuk. Sementara itu Jing Xian bersama Ji Juechen akan memasang bom di setiap sudut kota. He Chaito akan bertugas mengganggu alat jiwa tipe pengintai Kekaisaran Sun Moon. Kemudian Nan Qiu Qiu ditugaskan menjaga Feng Ling. Singkat cerita, Huo Yuhao bersama Su Sanshi serta Ye Gui tiba di ujung selatan kota Sunrise. Yuhao melepaskan deteksi spiritualnya dan menggunakan mata takdirnya untuk menyelidiki lingkungan sekitarnya. Di laut spiritual Huo Yuhao, Skydream perlahan-lahan melepaskan kekuatan asal-usul spiritualnya sehingga memperkuat deteksi spiritual Yuhao. Setelah beberapa saat menelusuri setiap sudut kota, Yuhao akhirnya menemukan sesuatu yang mencurigakan. Sekitar 3 meter di bawah tepi sungai, terlihat pagar besi yang terbuat dari besi tebal. Dari dalam pagar terpancar aura sedih dan suram menandakan bahwa tempat itu merupakan lokasi para sandera ditawan. Yuhao dengan cepat menarik deteksi spiritualnya dan menutup mata takdirnya. Huo Yuhao mengatakan kalau ia akan menggunakan avatar spiritualnya untuk masuk ke dalam dan memeriksanya. Su Sanshi mengerutkan kening dan berkata kalau tempat itu dijaga Master Jiwa Jahat. Setiap Master Jiwa Jahat mahir mengendalikan jiwa dan roh. Selain itu ada begitu banyak alat pengintai jiwa yang dapat membahayakan Yuhao. Huo Yuhao mengatakan kalau alat pengintai jiwa tidak bisa berurusan dengan kekuatan spiritual. Menggunakan avatar spiritual merupakan pilihan terbaik yang saat ini mereka miliki. Jika ada sesuatu yang salah di dalam sana, Yuhao akan segera menarik avatar spiritualnya dan melarikan diri. Huo Yuhao segera merilis avatar spiritualnya. Su Sanshi penuh dengan kekaguman ketika dia menyaksikan proyeksi spiritual Yuhao muncul di depannya. Avatar spiritual Huo Yuhao melayang ke udara dan dengan cepat memasuki penjara air. Yuhao menggunakan teknik jiwa imitasinya yang memungkinkan tubuh spiritualnya menjadi tak terlihat. Ketika dia memasuki penjara air, terlihat setiap orang dikurung di dalam kandang. Setiap kandang diisi dengan air sedalam 1 meter. Setiap tahanan yang terperangkap di dalamnya memiliki wajah pucat serta aura mereka sangat lemah. Sementara Yuhao mengamati setiap sudut penjara, beberapa master jiwa jahat tiba-tiba muncul. Mereka adalah penatua ketiga dan penatua keempat serta 3 penatua lainnya dari aliansi Duskwater. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dengan 5 master jiwa jahat kuat ini. Penatua ketiga dan keempat merupakan judul Douluo sementara 3 lainnya adalah Sol Douluo 8 cincin. Yuhao bersembunyi dan tidak berani melepaskan sedikitpun kekuatan spiritual karena takut para master roh jahat ini mengetahui keberadaannya. Tetua ketiga dan keempat memindai para tahanan di dalam penjara air. Penatua ketiga bertanya kepada salah seorang pengawas penjaga mengatakan apakah semuanya baik-baik saja. Pengawas itu menjawab kalau semuanya baik-baik saja. Mereka telah mencampur bubuk pembasmi jiwa ke dalam air setiap harinya. Dengan bubuk ini, bahkan seorang Feng Hao Douluo sekalipun tidak akan dapat menggunakan kekuatan jiwanya. Kesadaran mereka akan hilang. Tubuh mereka melemah hingga pada akhirnya mereka akan pingsan. Huo Yuhao diam-diam mengamati gerak-gerik mereka. Setelah mendapatkan beberapa informasi, Huo Yuhao secara diam-diam bergegas menuju pintu keluar. Ketika Yuhao baru saja akan pergi, seorang gadis yang mengenakan pakaian merah panjang berwarna gelap berjalan memasuki penjara. Gadis suci itu merasakan ada sesuatu yang salah. Dia mengangkat tangan kanannya dan sebuah api Phoenix seketika melesat ke arah Yuhao. Huo Yuhao merasakan gelombang panas melesat ke arahnya ketika dia dengan cepat melarikan diri melalui saluran air. Gadis suci mengerutkan kening dan berkata kalau ini sedikit aneh. Sebelumnya dia merasakan gelombang spiritual muncul dari arah saluran air, namun api Phoenix-nya tidak menemukan apapun. Gadis suci berbalik dan berjalan menuju pintu keluar dengan ekspresi kosong melintas di matanya. Sementara itu di sebuah hotel, Huo Yuhao mengeluarkan napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Su Sanshi bertanya apa yang terjadi. Yuhao menjawab kalau ia baru saja melihat senior Ma Xiaota. Ma Xiaota saat ini menjadi gadis suci gereja Roh Kudus sama seperti Tang Ya. Huo Yuhao lanjut mengatakan kalau senior Ma Xiaota sepertinya tidak sepenuhnya kehilangan akal sehatnya. Kekuatan apinya terlalu brutal dan kejam, bahkan penguasa jiwa jahat mungkin tidak bisa mengendalikannya. Jika Yuhao dapat membantu Ma Xiaota sadar kembali, operasi penyelamatan mereka akan memiliki peluang keberhasilan yang lebih tinggi dengan bantuan Ma Xiaota. Su Sanshi mengatakan kalau itu terlalu berbahaya.
Huo Yuhao tertawa pahit dan berkata kalau ia harus mencobanya, tidak peduli betapa berbahayanya itu karena Ma Xiaota sudah ada di sini. Terlihat Ma Xiaota berdiri di depan hotel tempat mereka menginap. Sebelumnya Ma Xiaota telah mengunci Yuhao dengan kekuatan rohaninya. Huo Yuhao memerintahkan Su Sanxi serta Ye Guyi untuk melarikan diri sementara dirinya akan berusaha menahan Ma Xiaota. Suara Ma Xiaota terdengar sedikit serak ketika dia bertanya dengan bingung mengatakan apakah mereka saling mengenal. Yuhao menjawab kalau mereka memang saling mengenal. Yuhao lantas memperkenalkan dirinya sebagai adik laki-laki Ma Xiaota. Emosi Ma Xiaota mulai sedikit kacau disertai kebingungan. Yuhao lanjut menjelaskan kalau saat itu mereka pertama kali bertemu di tepi Danau Dewa Laut Akademi Shrek. Setelah panjang lebar menjelaskan, Ma Xiaota sepertinya telah mengingat beberapa hal. Dia mengambil langkah maju dan seketika muncul di hadapan Yuhao. Gelombang panas mengalir dari telapak tangan Ma Xiaota membakar pakaian Yuhao. Tubuh Huo Yuhao bereaksi secara naluriah memancarkan gelombang es yang bertabrakan dengan api Phoenix jahat. Huo Yuhao meringis kesakitan menahan rasa sakit di bahunya. Dua elemen dengan eksistensi tertinggi saling berbentrokan di bahu Yuhao. Cincin jiwa abu-abu berkilau di bawah kaki Huo Yuhao dan diam-diam menyerap energi kegelapan dari api Phoenix jahat. Teknik Necromancer memungkinkannya untuk secara diam-diam memurnikan aura jahat di dalam tubuh Ma Xiaota. Yuhao terus-menerus melemahkan energi kegelapan di dalam tubuh Ma Xiaota hingga kesadarannya secara bertahap pulih. Setelah kesadarannya kembali, suara Ma Xiaota terdengar serak ketika ia memanggil nama Yuhao. Ma Xiaota bertanya apa yang terjadi pada dirinya. Yuhao menjelaskan kalau sejak dia kehilangan kendali atas jiwa bela dirinya di turnamen besar saat itu, Jing Hongchen bekerja sama dengan para master jiwa jahat untuk menculikmu. Para master jiwa jahat menggunakan keterampilan misteriusnya untuk menghilangkan kesadaran serta mengubahmu menjadi orang lain. Ma Xiaota bertanya bagaimana cara Yuhao menekan aura jahat di tubuhnya. Ia tidak tahu apa yang Tala Gereja Roh Kudus tinggalkan di tubuhnya, namun ia merasa kalau benda itu diintegrasikan ke dalam jiwa bela diri Phoenix-nya sehingga mempengaruhi emosi serta mentalnya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata kalau ia menggunakan beberapa metode khusus untuk menyerap energi kegelapan di dalam tubuh Ma Xiaota. Namun Yuhao merasakan kalau energi jahat di tubuh Ma Xiaota tidak ada habisnya dan terus meningkat. Ketika Yuhao berhenti menyerapnya, energi jahat itu pasti akan mempengaruhi Ma Xiaota lagi. Yuhao memberitahukan kepada Ma Xiaota kalau dia harus memperbaiki masalah pada jiwa bela dirinya sehingga dia tidak akan lagi terpengaruhi. Ma Xiaota mengatakan kalau memperbaiki jiwa bela diri jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bahkan saat ini Penatua Muen sekalipun tidak bisa melakukannya. Yuhao memberitahu Ma Xiaota kalau ia punya solusinya. Pada catatan bab Poison Tang San, dijelaskan bahwa seseorang harus menelan beberapa ramuan abadi jika ingin menghilangkan aura jahat pada Phoenix Iblis. Saat itu ketika Ma Hongjun tidak dapat mengendalikan api jahat Phoenix Iblisnya, Tang San memberinya beberapa ramuan abadi sehingga Ma Hongjun dapat sepenuhnya mengendalikan martial soul-nya. Sementara Yuhao dan Ma Xiaota saling berbicara, Yuhao merasakan ada seseorang yang sedang menuju ke arah mereka. Sebelum Yuhao pergi, ia berpesan kalau Ma Xiaota harus menemui Yuhao di setiap harinya untuk membantunya menekan api jahat di dalam tubuhnya. Jika tidak, Ma Xiaota akan sekali lagi kehilangan kesadarannya. Setelah Yuhao pergi, 6 master jiwa jahat seketika datang menghampiri Ma Xiaota. Pada saat ini mereka belum mengetahui kalau Ma Xiaota telah pulih dari pengaruh Gereja Roh Kudus. 6 master jiwa jahat mengatakan kalau mereka menerima laporan dari pasukan pertahanan kota bahwa ada gelombang kekuatan jiwa yang kacau di sekitar area ini. Oleh karena itu mereka datang ke tempat ini.